Setelah mereka berdua selamat, Emma Duon menghela nafasnya kemudian berteriak ke arah Li Guak dengan raut wajah penuh kecurigaan. Siapa kau sebenarnya? Kenapa orang sepertimu ada di aula luar? Apakah kau mata-mata dari rombongan iblis surgawi? Li Guak sangat terkejut mendengar ucapan Emma Duon. Dirinya kemudian menjelaskan kepada Emma Duon jika dirinya bukanlah mata-mata, dan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Hal ini karena dirinya menyukai kehidupan yang damai di aula luar. Emma Duon menghela nafasnya lalu berkata jika Li Guak sangat aneh. Umumnya, orang-orang akan berusaha sekuat mungkin untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi, Li Guak malah bertindak sebaliknya. Karena berhutang budi, Emma Duon pun berjanji akan merahasiakan kekuatan Li Guak. Selama beberapa hari ke depan, Emma Duon pun mengajarkan semua ilmu tentang mekanisme jebakan kepada Li Guak. Selain itu, Emma Duon juga memberikan beberapa buku seni bela diri. Hal ini dirinya lakukan sebagai bentuk terima kasih, karena Li Guak sudah menyelamatkannya. Setelah itu, Li Guak pun pulang ke rumahnya sambil membawa beberapa buku seni bela diri. Setelah sampai rumah, Li Guak mulai membaca buku-buku tersebut. Dirinya berpikir jika buku seni bela diri yang diberikan Emma Duon lebih baik dari buku seni bela diri yang berada di aula luar. Setelah membaca sekilas buku-buku tersebut, Li Guak pun berpikir jika dirinya harus membeli pedang terlebih dahulu. Hal ini karena pedang yang sebelumnya dia gunakan sudah rusak. Maka dari itu, dia pun pergi untuk membeli pedang baru. Pada saat akan membeli pedang, Li Guak bertemu dengan Mok Seon Wol. Ternyata, Mok Seon Wol datang ke sini untuk memperbaiki pedang. Pedang Mok Seon Wol terlihat sangat fleksibel dan berbentuk seperti ular. Li Guak pun kembali mengalihkan perhatiannya, dan terus memilih pedang yang kemungkinan akan cocok dengan seni bela diri yang akan dirinya pelajari. Setelah beberapa menit mengamati, Li Guak pun memilih pedang yang agak besar. Setelah itu, dirinya pun membayar, lalu pulang ke rumahnya. Saat berjalan pulang, Li Guak kembali bertemu dengan Mok Seon Wol. Mok Seon Wol kemudian bertanya, sejak kapan Li Guak membeli pedang di toko yang tadi? Li Guak kemudian menjawab jika dirinya secara kebetulan menemukan toko tersebut. Li Guak kemudian melihat ke arah wajah Mok Seon Wol. Saat siang hari seperti ini, entah kenapa Mok Seon Wol terlihat lebih elegan. Mok Seon Wol kemudian menjelaskan jika toko tersebut sangat bagus. Barang-barang yang toko itu jual juga sangat berkualitas. Li Guak kemudian menjawab jika pedang yang dijual di toko tersebut memang sangat bagus. Padahal, pedang yang dijual di tempat lain lebih cepat rusak. Mok Seon Wol terkejut mendengar jawaban Li Guak. Wanita itu kemudian bertanya, apakah sudah banyak pedang yang rusak saat digunakan oleh Li Guak? Li Guak seketika terkejut, dirinya tak sengaja keceplosan. Dirinya tak bisa membiarkan Mok Seon Wol tahu jika dirinya adalah seorang seniman bela diri. Maka dari itu, Li Guak pun memberikan penjelasan jika yang dirinya katakan sebelumnya adalah sebuah metafora. Tidak mungkin bagi prajurit aula luar sepertinya sampai merusak pedang. Mok Seon Wol kemudian berbicara dengan wajah penuh kecurigaan. Ketika seorang seniman bela diri yang sangat kuat menggunakan senjata berkualitas rendah, maka senjata itu akan hancur. Hal itu karena senjata berkualitas rendah tak akan bisa menahan ki yang keluar dari seorang seniman bela diri. Mok Seon Wol kemudian bertanya, apakah Li Guak juga seorang seniman bela diri? Mendengar hal itu, Li Guak pun menjawab dengan wajah gugup, lalu tak sengaja menyenggol Mok Seon Wol. Seperti yang kukatakan sebelumnya, itu hanyalah metafora. Tidak mungkin bagiku untuk menjadi seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Tepat setelah berbicara, Li Guak pun sadar jika dirinya sudah menyenggol Mok Seon Wol. Maka dari itu, dirinya pun meminta maaf, lalu meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Mok Seon Wol tak mempermasalahkan sikap Li Guak dan memperbolehkannya untuk pergi. Di saat Li Guak berjalan pergi, Mok Seon Wol terus melihatnya. Di malam harinya, Li Guak saat ini sedang bersiap untuk berlatih. Dirinya sudah membaca buku-buku seni bela diri yang diberikan oleh Emma Duon. Setelah membaca semuanya, Li Guak pun memutuskan akan mempelajari seni pedang guntur. Dirinya kemudian berpikir untuk menggabungkan seni pedang guntur dan seni pedang 8 sekte yang sebelumnya sudah dikuasainya. Dirinya pun memutuskan untuk mencobanya. 15 hari kemudian. Setelah 15 hari berlatih di rumahnya tanpa henti, Li Guak pun memutuskan untuk pergi ke asrama pasukan ke-13. Orang-orang di asrama pasukan ke-13 terkejut melihat penampilan Li Guak. Pasalnya,
Li Guo terlihat sangat kotor karena belum mandi selama 15 hari. Qi Jinfi kemudian bertanya, kemana saja Li Guo selama 15 hari terakhir ini? Selain itu, Qi Jinfi juga berkata jika aura Li Guo terasa berbeda dari sebelumnya. Li Guo kemudian menjelaskan jika dirinya baik-baik saja, dan akan segera menemui Ma Eng Hicheon. Setelah percakapan itu, Li Guo pun mandi, lalu pergi menemui Ma Eng Hicheon. Li Guo kemudian memberikan laporan kepada Ma Eng Hicheon, jika misinya untuk membantu Ema Duon sudah selesai. Mendengar hal itu, Ma Eng Hicheon pun memberikan perintah kepada Li Guo, jika mulai malam ini, regu pasukan ke-13 akan mulai berpatroli. Li Guo pun mengiyakan, lalu kembali ke asrama pasukan ke-13. Setelah sampai, dirinya pun berbaring sambil berpikir. Setelah membangkitkan ular ke-6 beberapa hari yang lalu, dirinya kini memiliki penglihatan yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Selain itu, Li Guo juga optimis bisa menggabungkan seni pedang guntur dan seni pedang 8 sekte dengan sempurna. Tiba-tiba saja, Li Guo mendengar bunyi seseorang yang sedang berlatih. Dirinya pun keluar, lalu melihat Cheon Wol sedang berlatih seorang diri. Li Guo merasa kagum. Meskipun anggota yang lain sedang beristirahat untuk makan siang, Cheon Wol tetap berlatih keras seorang diri. Li Guo kemudian memberikan saran kepada Cheon Wol agar memberikan beban ke kaki kirinya, lalu memindahkan beban itu ke pinggang, lalu kemudian ke tangannya. Cheon Wol langsung mempraktekkan saran Li Guo. Ternyata benar, pukulannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di malam harinya, regu pasukan ke-13 mulai berpatroli. Seokyo Cheon kemudian berbicara kepada Li Guo. Guo, kita akan patroli kemana? Li Guo kemudian menjawab. Ke bagian utara. Mendengar hal itu, Seokyo Cheon dan Qi Jinfi terkejut. Pasalnya, kemarin malam ada kasus pembunuhan di bagian utara. Regu pasukan ke-12 yang berpatroli kemarin malam mengalami kesulitan karena kejadian itu. Namun, mereka berdua tak bisa membantah. Jadi, mereka berdua pun hanya bisa mengikuti Li Guo. Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba saja, terlihat seorang pria yang terlempar dari sebuah penginapan. Pria itu kemudian berlari sambil berteriak meminta pertolongan. Seokyo Cheon terlihat sangat terkejut. Pikiran negatif terus muncul di kepalanya. Namun, Li Guo terlihat tenang. Dirinya lalu mengajak semua anggota pasukan ke-13 untuk masuk ke dalam penginapan tersebut. Setelah mereka masuk, pemandangan di dalam penginapan terlihat sangat berantakan. Orang-orang terlihat saling bertarung satu sama lain. Namun, ekspresi wajah orang-orang itu terlihat ketakutan. Seolah-olah, mereka sedang dikendalikan. Li Guo kemudian melihat sekeliling, dan melihat seorang pria yang sedang makan seorang diri. Li Guo langsung tahu, jika pria itu adalah pelakunya. Maka dari itu, dirinya pun berjalan menghampiri pria tersebut. Namun, Qi Jinfi tiba-tiba menghentikannya. Qi Jinfi kemudian memperingatkan Li Guo jika pria itu adalah seorang pertapa dari sekte Gunung Mu. Sekte Gunung Mu adalah sekte bela diri yang menggunakan jimat dan mantra. Selain itu, orang-orang dari sekte Gunung Mu terkenal sangat pemarah. Namun, Li Guo mengabaikan peringatan Qi Jinfi dan terus berjalan menghampiri pria tersebut. Qi Jinfi terlihat khawatir dengan keselamatan Li Guo. Li Guo kemudian berkata kepada pria tersebut, "Kenapa Anda membuat mereka menjadi seperti ini?" Pria itu jelas tersinggung dengan ucapan Li Guo. Pria itu pun membentak Li Guo. "Aku jelas tidak melakukan hal itu. Kau sangat tidak sopan. Apakah seorang prajurit rendahan dari aliansi surga giok sepertimu diizinkan untuk menyinggung orang berbudi luhur sepertiku?" Li Guo kemudian menjawab dengan tenang. "Aku tidak menyinggungmu, aku di sini sedang melakukan patroli." Pria itu terdiam sambil berpikir. Akan sangat merepotkan jika dirinya sampai menghajar prajurit aliansi surga giok di sini. Jadi, pria itu pun memutuskan untuk memberikan pelajaran sederhana. Pria itu kemudian mengangkat tangannya, lalu mengirimkan sebuah mantra kutukan kepada Li Guo. Meskipun mantra itu tak berbahaya, tapi orang yang terkena mantra itu akan kehilangan kendali, lalu kencing di celana. Namun, hal di luar dugaan terjadi. Li Guo tetap berdiri dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pria itu terkejut, lalu berkata kepada Li Guo, "Siapa kau sebenarnya?" Li Guo kemudian menjawab, "Aku Li Guo, pemimpin regu pasukan ke-13 dari aula luar."
Setelah mendengar jawaban Li Guak, pria itu pun bersiap untuk mengirimkan mantra kutukan yang lebih kuat. Melihat hal ini, Qi Jinfi pun meminta pria tersebut agar memaafkan Li Guak. Sambil berbicara, Qi Jinfi menempelkan 2 buah mantra di kaki pria tersebut. Setelah selesai berbicara, Qi Jinfi mengedipkan satu matanya ke arah Li Guak. Hal ini Qi Jinfi lakukan karena Li Guak melihat apa yang sedang dirinya lakukan. Setelah itu, Qi Jinfi pun mengajak Li Guak dan semua anggota pasukan ke-13 untuk meninggalkan penginapan ini. Pria itu berteriak meminta agar Li Guak dan semua anggota pasukan ke-13 untuk tetap berada di penginapan. Namun, Li Guak dan semua anggota pasukan ke-13 tetap pergi. Qi Jinfi kemudian muncul di depan pintu sambil menunjukkan jarinya. Tepat setelah itu, kedua kaki pria itu tak bisa digerakkan. Rasa sakit juga menjalar di sekujur tubuhnya. Pria itu kemudian mencabut mantra yang menempel di kakinya. Dirinya kemudian terkejut. Mantra itu sangat kuat. Dirinya kemudian sadar, jika orang yang menempelkan mantra tersebut jauh lebih kuat dari dirinya. Keesokan paginya, Li Guak berkata kepada Qi Jinfi, "Mengapa kau bergabung ke aula luar? Dengan kemampuan seperti itu, kau seharusnya bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik." Qi Jinfi kemudian menjawab, "Aku datang ke sini untuk mencari seseorang. Aku pikir, akan lebih banyak waktu luang jika aku menjadi prajurit aula luar." Li Guak kemudian menanyakan siapa sebenarnya orang yang sedang dicari oleh Qi Jinfi. Qi Jinfi kemudian menjawab jika dirinya tak bisa memberitahu Li Guak. Selain itu, Qi Jinfi juga meminta Li Guak agar tidak memberitahu siapapun tentang kekuatannya. Li Guak pun mengiyakan, dan berjanji tak akan memberitahu siapapun mengenai kekuatan Qi Jinfi. Qi Jinfi kemudian tersenyum, lalu berkata jika dirinya menyukai sikap Li Guak. Siang harinya, mulai banyak seniman bela diri yang datang ke aliansi Surga Giok. Mereka semua datang untuk menonton. Hal ini karena para seniman bela diri dari 10 sekte teratas akan ikut berkompetisi. Regu pasukan ke-13 saat ini kembali ditugaskan untuk melakukan patroli. Qi Jinfi memberitahu Li Guak jika ada beberapa orang yang terlihat mencurigakan. Namun, Li Guak tetap diam, seolah perhatiannya sedang teralihkan. Hal ini memang benar. Li Guak saat ini terus memikirkan buku seni bela diri yang diterimanya dari Ma Duon. Dirinya kemudian berjalan sambil mempraktekkan seni bela diri yang ada di buku tersebut. Hal ini membuat anggota pasukan ke-13 bingung. Go Cheonwang kemudian bertanya, apakah Li Guak sedang menderita sakit kepala? Hal ini karena Li Guak berjalan dengan cara yang aneh. Li Guak kemudian tersadar lalu menjawab jika dirinya baik-baik saja. Qi Jinfi lalu berbisik kepada Li Guak. Kenapa kau berlatih seni bela diri di tempat umum seperti ini? Untuk seseorang yang menyembunyikan kekuatannya, tindakanmu cukup ceroboh. Li Guak kemudian menjelaskan sambil berbisik. Intinya, dirinya merasa frustasi karena tak punya banyak waktu untuk berlatih. Hal ini karena banyaknya tugas untuk patroli. Dirinya juga akan lebih berhati-hati untuk kedepannya. Setelah patroli selesai, Li Guak makan seorang diri di pinggir jalan. Tiba-tiba saja, Dan Li Yeon dan Mok Seonwol datang menghampirinya. Li Guak kemudian berdiri, lalu memberi hormat kepada mereka berdua. Mok Seonwol kemudian meminta maaf karena sudah mengganggu waktu makan Li Guak. Li Guak kemudian berkata jika hal itu tidak apa-apa. Dirinya kemudian berkata, jika makanan di sini sangat enak. Dan Li Yeon terlihat tidak percaya, karena makanan murah seperti ini tidak mungkin enak. Namun, saat mencobanya, Dan Li Yeon langsung menghabiskan makanan tersebut. Dan Li Yeon kemudian berkata jika makanan ini sangat enak, dan orang-orang dari aula luar bertindak tidak sopan karena sudah merahasiakannya. Li Guak hanya terdiam, dirinya tak percaya jika Dan Li Yeon akan berkata seperti itu. Li Guak juga masih tidak percaya jika orang sedingin Dan Li Yeon bisa berteman dekat dengan orang seramah Mok Seonwol. Karena makanan di sini sangat enak, Mok Seonwol berkata jika dirinya yang akan membayar makanan tersebut. Li Guak sempat menolak, namun Mok Seonwol tetap bersikeras untuk membayar. Tiba-tiba saja, datang seorang pria menghampiri mereka bertiga. Pria itu adalah Yeom Ki-ho. Yeom Ki-ho berasal dari Sekte 7 Absolut. Sekte 7 Absolut sendiri termasuk ke dalam 10 sekte terkuat di Jianghu saat ini. Yeom Ki-ho kemudian berkata kepada Dan Li Yeon dan Mok Seonwol. Kalian berdua benar-benar makan di tempat yang murah seperti ini.
Yom Ki-ho kemudian memperkenalkan dirinya kepada Li Guak dengan nada yang cukup sopan. Saya adalah Yom Ki-ho. Lalu, siapa nama Anda? Li Guak kemudian menjawab. Nama saya adalah Li Guak. Saya adalah prajurit aula luar. Saya juga akan segera pergi. Jadi, selamat tinggal. Tatapan Yom Ki-ho seketika berubah setelah mendengar jika Li Guak hanyalah prajurit dari aula luar. Yom Ki-ho kemudian berpikir, berani-beraninya prajurit rendahan seperti Li Guak makan bersama dengan dua gadis yang sedang dirinya kejar. Yom Ki-ho kemudian mengucapkan selamat tinggal sambil menepuk pundak Li Guak. Namun, itu bukan tepukan biasa. Yom Ki-ho menggunakan teknik penghancur internal saat menepuk pundak Li Guak. Teknik itu akan membuat seseorang merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Hal ini dilakukan Yom Ki-ho semata-mata untuk memberi pelajaran, karena Li Guak sudah mendekati dua gadis yang sedang diincarnya. Mok Seon-wol terlihat sangat marah setelah melihat tindakan Yom Ki-ho. Mok Seon-wol kemudian menanyakan alasan kenapa Yom Ki-ho sampai melakukan hal itu. Yom Ki-ho mencoba mengelak. Namun, Mok Seon-wol malah menantangnya untuk menggunakan teknik itu kepada dirinya. Mok Seon-wol juga berkata jika Yom Ki-ho adalah seorang pengecut karena berani menggunakan teknik penghancur internal kepada orang yang lebih lemah. Mendengar ucapan Mok Seon-wol, harga dirinya terasa diinjak. Yom Ki-ho kemudian menyerang Mok Seon-wol dengan teknik telapak tangan penghancur batu. Namun, Mok Seon-wol bisa menghindarinya dan melancarkan serangan balik. Yom Ki-ho berhasil menghadang serangan balik Mok Seon-wol. Setelah itu, Yom Ki-ho kembali menyerang Mok Seon-wol. Lagi-lagi, Mok Seon-wol bisa menghindari serangannya dan melakukan serangan balik. Mok Seon-wol kemudian mengejek Yom Ki-ho. Aku bilang, gunakan teknik penghancur internal. Kenapa kau terus menyerang dengan teknik telapak tangan penghancur batu? Yom Ki-ho semakin marah. Dirinya kemudian menggunakan lebih banyak tenaga dalam, lalu kembali menyerang Mok Seon-wol. Serangan Yom Ki-ho masih sama, yaitu teknik telapak tangan penghancur batu. Namun, kali ini serangannya bertambah kuat dan juga cepat. Meskipun begitu, Mok Seon-wol tak terlihat takut sama sekali. Wanita itu dengan tenang menghindari setiap serangan Yom Ki-ho. Lalu, melancarkan tendangan yang sangat kuat. Yom Ki-ho langsung terpental. Meskipun begitu, Yom Ki-ho segera bangkit lalu mencoba mengeluarkan pedangnya. Melihat hal ini, Mok Seon-wol segera mengeluarkan sebuah selendang, lalu melilit pedang tersebut dan kemudian menariknya. Alhasil, pedang itu pun terlempar lalu menancap di tanah. Setelah itu, selendang Mok Seon-wol melilit tubuh Yom Ki-ho. Mok Seon-wol kemudian menarik selendang tersebut, lalu memukuli Yom Ki-ho. Melihat musuhnya tak bisa melawan, Mok Seon-wol melancarkan serangan pamungkas. Yom Ki-ho terpental untuk yang kedua kalinya. Kali ini, Yom Ki-ho tidak langsung bangkit. Serangan Mok Seon-wol benar-benar melukainya. Dan Lee Yeon kemudian berbicara kepada Yom Ki-ho. Rumor mengatakan jika kau sangat kuat. Namun, kau hanyalah gerobak kosong. Sebuah gerobak kosong yang terlihat mewah. Jika yang kau lawan adalah aku, maka kau akan lumpuh. Yom Ki-ho tak membalas ucapan dan Lee Yeon. Dirinya segera bangkit lalu berjalan pergi. Melihat hal ini, dan Lee Yeon kembali berbicara. Kami tak akan membiarkan orang lain tahu mengenai pertarungan ini. Jadi, jangan terlalu khawatir. Mok Seon-wol kemudian bertanya kepada Li Guak mengenai kondisinya. Li Guak kemudian menjawab jika dirinya baik-baik saja. Namun, Li Guak segera sadar, dirinya tak boleh membiarkan Mok Seon-wol tahu mengenai kekuatannya. Jadi, Li Guak pun berpura-pura jika perutnya terasa sakit. Mendengar hal itu, Mok Seon-wol segera meminta maaf karena Li Guak terlibat kejadian ini karena dirinya. Tiba-tiba saja, dan Lee Yeon berkata jika Li Guak akan baik-baik saja. Setelah berbicara, dan Lee Yeon memberikan sebuah obat kepada Li Guak. Li Guak kemudian menolaknya. Namun, dan Lee Yeon memaksa dan berkata, jika ini adalah ucapan terima kasih, karena Li Guak telah memberitahunya ada makanan yang enak di sini.